Selamat hari Minggu. Hari Minggu. Nah, gimana nih kabar adik-adik hari ini? Pada seneng gak? Luar biasa ya kabarnya. Iya, ya. luar biasa. Udah pada mandi belum ya adik-adik ya? Udah pada siap beribadah belum ya ini ya? Sudah. Pastinya udah pada siap ya. Tadi pagi dibangunin sama mamahnya, terus habis bangun tadi mandi, gosok gigi. Kayak di lagu, gimana lagunya? Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Gitu Mbak Maya, jadi pasti adik-adik ini udah pada wangi semua, udah pada rapi, udah pada cantik, udah pada ganteng semua ya, udah siap untuk sekolah minggu. Nah, adik-adik udah pada kenal belum ya sama kita ya? Ya udah kita kenalan dulu ya. Namaku Kak Bintang. Namaku Kak Maya. Salam kenal adik-adik. Nah, untuk mengawali ibadah sekolah minggu pada hari ini, kita menyanyikan pujian Happy ya adik-adik. Sekalian gerak, sekalian olahraga ya. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Yeay. Adik-adik, ada yang tahu nggak sih kemarin itu kita habis merayakan hari apa? Minggu kemarin Paskah ya. Iya. Berarti ini kita tuh walaupun udah merayakan Paskah tapi sukacita Paskah itu masih terselimuti ya sampai hari ini ya. Nah, adik-adik sebelum memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Sikapnya yang baik, lipat tangan dan tutup mata. Ya, saya pimpin doa pagi ini. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu di minggu ini. Semoga Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu, supaya ibadah sekolah minggu ini berjalan dengan lancar hingga pertama hingga akhir. Tuhan berkati dan musibah yang ada di dunia ini segera berakhir supaya kita dapat melanjutkan aktivitas kita seperti biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Nah, tadi kan udah tahu ya, kemarin kita itu habis memperingati hari Paskah. Nah, sukacitanya itu juga masih ada di hati kita ya. Jadi pokoknya hari ini kita mau bersukacita, pokoknya happy semua ya. Nggak boleh ada yang sedih. Di sini pada happy nggak sih adik-adik? Pada seneng nggak sih? Pada happy kan? Pada happy kan? Pada seneng semua ya. Nanti jangan ada yang sedih ya, pokoknya sedih ya. Nanti kalau adik-adik sedih itu Tuhan pasti bertanya-tanya, kenapa ya hari ini anakku itu sedih ya, kenapa mukanya ditekuk cemberut gitu ya. Nanti Tuhan ikut sedih, jadi hari ini kita harus bersukacita. Nah, kita tuh harus smile terus, kita sebagai anak Tuhan itu harus tersenyum, selalu tersenyum. Harus tersenyum. Ya. Gimana Mbak Mai smile-nya? Smile gitu ya, kayak foto gitu kan juga harus smile ya. Nggak mungkin kalau foto itu cemberut gitu nanti hasilnya jelek ya. Nah, biar adik-adik ini senyumnya makin lebar kan ya. Kita mau nyanyi pujian apa Mbak Maya? Sukacita adalah sukacita di hatiku ya. Yuk. Adalah suka
hatiku. Aku bahagia, ada kasih Yesus di hatiku. Ya, sekarang ini kita mau dengerin firman ya adik-adik. Udah pada siap belum ya buat mendengarkan firman ya? Adik-adik udah pada siap belum ya? Udah siap ya. Siap. Nah, sebelum kita mendengarkan firman dari Bu Ana, kita mau menyanyikan satu pujian. Ya. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Monggo Bu Ana. Hai hai hai. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan Bu Ana pada pagi hari ini. Anak-anak mesti sudah kangen ya. Bu Ana juga kangen loh sama kalian. Sudah berapa minggu ya kita tidak ketemu. Tetapi hari ini kita bertemu, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Apakah anak-anak sudah siap? Sudah. Sudah siap dengan Alkitab masing-masing? Sudah. Untuk adik-adik yang masih kecil, kok adik-adik lagi? Untuk anak-anak yang masih kecil-kecil, itu bisa dibantu dengan Bapak dan Papa dan Mama. Kalau untuk anak-anak yang sudah besar, sudah bisa membaca, disiapkan Alkitabnya sendiri-sendiri. Yuk, sebelum kita membaca Alkitab bersama-sama, mari kita berdoa. Jangan lupa tutup mata kalau kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pada pagi hari ini Tuhan sudah mengumpulkan kami di sini. Meskipun kita tidak bertemu secara langsung, tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu supaya kami, anak-anak-Mu dapat mengerti apa yang kami dengar. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, tadi kita sudah berdoa, kita sudah siapkan Alkitab. Boleh Alkitab tab. Maaf Bu Ana pakai ini, karena kalau pakai buku Alkitab harus pakai kacamata. Dan Bu Ana nggak bawa kacamata. Jadi anak-anak sudah siap? Yuk kita akan membaca bersama-sama ya. Kita akan Bu Ana hitung. 1, 2, 3. Yuk. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling
dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, yang artinya apa itu nak? Guru dalam bahasa Ibrani. Nah, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal itu kepadaku, kepadanya. Nah anak-anak, nah ini kita masih menyambut Paskah. Nah sebelum Bu Ana melanjutkan, coba Bu Ana mau tanya dulu, siapakah yang pernah pergi ke makam? Pernah pergi ke makam ya? Oh, Bu Ana paling makam yang sekarang itu tidak menakutkan kan anak-anak? Tidak. Ya, tetapi kalau zaman dulu makamnya kan tidak seperti sekarang. Sekarang ya orang udah meninggal dikasihkan di dalam peti. Kalau saudara-saudara kita dibungkus dengan kain kafan, kemudian dimasukkan ke dalam tanah. Tetapi dulu ketika Tuhan Yesus dimasukkan dalam gua hanya ditidurkan saja. Nah, tetapi di tempat kita juga ada loh, di daerah Bali sana, namanya itu Desa Trunyan. Di sana itu mayat yang sudah meninggal cuma diletakkan saja dan cuma ditutupin. Ngeri ya anak-anak ya. Iya, Bu Ana juga merinding deh kalau melihat seperti itu. Nah, tetapi di sini, ini dulu Tuhan Yesus hanya diletakkan di atas batu, kemudian gua itu ditutup dengan batu besar. Nah, Maria Magdalena sangat sedih sekali kehilangan Tuhan Yesus. Pasti anak-anak juga sangat sedih kan, kehilangan orang yang dicintai. Iya. Juga kehilangan mainan yang disayangi. Ya mesti paling kalau anak-anak kehilangan mainan yang disayangi mesti gedruk-gedruk, mainanku endi kok ora ono, tolong ibu panggil ambil dan cari. Nah, mesti nangis dan sebagainya. Nah, seperti juga Maria Magdalena, dia sedih sekali. Dia menangis, dia kehilangan siapa nak? Tuhan Yesus. Itu guru yang sangat dia sayangi, guru yang sangat dia cintai. Dia menangis di depan makam. Dia nangis, aduh kok hilang ya. Kok kemarin itu masih ada jasadnya, sekarang kok sudah hilang. Nah, Maria Magdalena melihat ke makam itu. Yang dia lihat siapa? Bukan jasad Tuhan Yesus, tetapi dua orang yang berpakaian putih-putih. Ayo coba tebak, tahu tidak siapa itu? Halo, siapa ya yang berpakaian putih-putih? Ternyata di situ adalah dua orang malaikat. Yang satu duduk di dekat kepala Tuhan Yesus, dan satunya lagi di mana? Di dekat kakinya. Jasadnya Tuhan Yesus sudah tidak ada, tinggal kain aja yang ada di situ. Nah, nangislah si Ibu Maria Magdalena. Nah, karena mendengar ada yang menangis, nah yang di dalam gua itu, dalam makam itu, bertanyalah, Ibu, kenapa engkau menangis? Maria menjawab, Tuhanku telah hilang. Ada di manakah dia? Aku tidak menemukannya. Apakah Tuhan tahu? Nah, tetapi tidak menjawab dua malaikat itu. Tiba-tiba ada suara di belakangnya Maria Magdalena. Dia menengok ke belakang. Kenapa ibu menangis? Maria Magdalena tidak tahu kalau itu adalah Tuhan Yesus. Taunya apa? Dia dikira penjaga taman atau penjaga makam. Kalau Tuhan yang mengambil dia adalah Tuhan Yesus. Tolong kembalikan kepadaku. Tolong beritahu aku dia ada di mana. Aku akan mengambilnya. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada Maria, menyebut nama Maria. Maria. Terkejutlah Maria. Kok saya tidak asing ya dengan suara itu? Siapa ya? Kok saya tidak asing dengan suara? Malah dia melihat. Saking terkejutnya,
Menjeritlah Maria, Rabuni, guru. Ternyata dia adalah Tuhan Yesus yang dia cari-cari. Yang jasadnya itu tidak ada, dikira diambil orang. Nah, kalau anak-anak telah menemukan orang yang telah menemukan mayat disayangi, mesti langsung diambil ya. Iya, hore, mesti langsung berjingkak. Aku sudah menemukan apa yang aku cari. Aku sudah menemukan barang yang aku sayangi. Seperti itu juga Maria Magdalena. Dia akan mendekat kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus berkata, jangan menyentuhku. Nah, bilangnya kepada saudara-saudaraku, aku belum bertemu dengan Bapakku. Nah, Tuhan Yesus bilang sama Maria untuk menyampaikan kabar sukacita ini, bahwa berilah kabar sampaikanlah kepada saudara-saudaraku bahwa aku mau menemui Bapakku dan Bapamu, mau menemui Allahku dan Allahmu. Nah, kabarkanlah sukacita ini kepada murid-murid, kepada teman-temanmu yang lain. Nah, Maria bersukacitalah. Aku telah bertemu dengan Tuhan. Aku telah telah menemui Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Maria dengan sukacita, dengan senang hati menyampaikan kabar sukacita itu kepada teman-teman, kepada murid-murid Yesus yang lain, terutama kepada saudara-saudara yang ada di sekitarnya. Nah, adik-adik, tema hari ini adalah Paskah membawa kita bersuka cita. Nah, coba pertama kali saat ini dengan adanya corona, anak-anak mesti sedih, nggak boleh keluar rumah, stay at home, harus di rumah, belajar kok yo dari rumah, ora iso ketemu karo teman-teman yang suka main sepak bola. Wah, aku juga nggak bisa main sepak bola. Saya seneng neng mall, aku juga sedih nggak bisa main di mall. Saya seneng neng McDonald, aku yo ora iso maem neng kono. Sedih nggak nak? Sedih. Tetapi kesedihan itu tidak boleh berlarut-larut. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus, kesedihan yang kita rasakan harus berubah menjadi sukacita. Kita harus bersukacita loh. Karena apa? Dengan di rumah kita tetap bisa bertemu dengan teman-teman. Tetap meskipun dengan WA, kemudian dengan chatting, kemudian dengan telepon-teleponan. Nah, kemudian yang senang sepak bola, yo iso dengan main game sepak bola. Berarti kan sudah terpenuhi semua kesukacitaan, keinginan kita. Kita harus tetap bersukacita. Yang kedua, nek ndek seneng ki ora dipek dhewe, harus disampaikan kepada yang lain. Nah, untuk menghadapi hari-hari seperti ini, apa coba sukacita yang akan kita wujudkan, yang kita kita berikan kepada teman-teman kita, yaitu 1, doa, saling mendoakan. 2, berbagi. Misalnya, mamaku baru masak kue loh. Kalian mau enggak? Meskipun tidak bisa mengantarkan sendiri dengan Gojek, dengan Grab, tolong Pak, sampaikan makanan ini ke teman saya supaya sama-sama kita bisa menikmati bersama dengan sukacita kita. Nah, anak-anak, dengan suasana seperti ini, kita tetap harus semangat, kita tetap harus bersukacita, kita tetap harus saling menyayangi satu dan yang lainnya. Nah, untuk itu pesan Bu Ana, ayo Dik Ninoy ada enggak ya? Kemarin Bu Guru dengar loh susah makan, karena sudah bosan di rumah. Jangan bosan, karena ini dengan diam di rumah kita membantu semuanya, tidak biar yang sakit juga tidak bertambah. Nah, harus banyak makan loh ya, makan dengan makanan yang sehat. Kalau dengan makanan sehat, imun kita menjadi bertambah. Corona kepingin deket dengan kita, jauh-jauh dia. Karena apa? Kita sehat, banyak makan, kemudian banyak minum air putih. Teman-teman yang lain juga loh ya, tidak cuma Dek Ninoy aja. Semua harus tetap bersemangat, tetap bersukacita. Oke, untuk minggu ini kita sebarkan sukacita ini kepada
teman-teman kita dimanapun dia berada. Amin. Nah, yuk kita akan berdoa dulu. Nah, kita akan berdoa syafaat untuk mendoakan semua yang ada di dekat kita. Oke, yuk lipat tangan yuk. Kita nyanyi dulu tapi ya. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Ku tetap jadi 1. Mari kita berdoa. Tutup mata yuk. Tuhan, terima kasih dengan firman yang indah ini Tuhan. Kami sudah tidak sedih lagi. Kami akan tetap bersukacita. Meskipun kami harus tinggal di rumah. Tapi kami tetap akan bersukacita Tuhan. Berkati kami Tuhan anak-anak-Mu. Agar kami dapat menghadapi semua yang ada yang di dekat kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, untuk ayah, untuk ibu, kemudian untuk guru-guru kami juga, untuk bapak dan ibu guru. Beri mereka kesehatan Tuhan, beri mereka kekuatan Tuhan, agar dapat mendampingi kami sampai ke kegiatan musibah ini selesai. Tuhan, tidak lupa kami juga berdoa untuk pemimpin negara kami dari Bapak Presiden sampai yang paling bawah yaitu Bapak RT Tuhan yang sudah bahu-membahu dalam menghadapi musibah ini. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk tenaga-tenaga medis Tuhan yang ada di garda depan, yang membantu mereka yang sedang sakit, yang membantu mereka yang dalam menerima musibah dan sebagainya. Kami percaya Tuhan akan selalu melindungi kami, Tuhan akan selalu mendampingi kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kami naikkan atas nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu. Tapi ada pesan satu ya, ada satu lagu. Besok kalau kita ketemu, kita akan lakukan itu karena kan ini ada berpelukan-pelukan, sekarang kan tidak boleh berpelukan. Nah, ayo kita dengarkan ya. Aku dan kamu adalah keluarga. Wow. Aku dan kamu jangan marah-marahan. Aku dan kamu saling berjabat tangan. Aku dan kamu teletabis. Lah kok teletabis tuh? Apa itu teletabis? Berpelukan. Selamat hari Minggu, selamat bertemu lagi minggu depan. Salam. Nah, gimana adik-adik? Masih pada semangat nggak ini? Masih pada happy nggak ya? Seneng nggak ya? Pada happy dong Pada Mbak happy Bintang. dong, tadi habis terberkati oleh firman yang disampaikan oleh Bu Ana ya. Tadi diceritakan di situ kita sedih soalnya ini ya nggak bisa bertemu secara fisik ya. Soalnya kan gara-gara ada apa? Corona. Ada corona, makanya kita harus social distancing, kita jaga jarak sama sesama, kita stay at home, kita di rumah terus ya. Tapi nggak apa-apa, ada hikmahnya. Kita bisa kumpul bareng keluarga, kita bisa saling berbagi ya. Kita bisa, ini nanti kalau udah ketemu lagi udah pada gemuk semua badannya, soalnya makan terus di rumah pasti ya. Ya adik-adik. Ya adik-adik, sebelum menutup ibadah sekolah minggu hari ini, kita akan menyanyikan lagu terakhir yaitu Hati yang gembira adalah obat. Ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang.
tenang. Ya, untuk menutup ibadah pada hari ini mari kita berdoa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami ya Tuhan, telah memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini ya Tuhan, sertai kami, lindungi kami ya Tuhan dari segala penyakit ya Tuhan. Semoga secepatnya negeri ini bisa sembuh kembali ya Tuhan, dunia ini bisa sembuh kembali ya Tuhan, dan kami bisa berkumpul bersama teman-teman, bersama sanak saudara dan keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Nah, sekian ibadah sekolah minggu hari ini ya adik-adik. Sampai berjumpa di ibadah sekolah minggu depan. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Shalom.